Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari asas hukum pidana konkursus idealis pasal 64 KUHP dikaitkan dengan 191 kasus korupsi Nasaruddin. Kata Fahri Hamzah 4 tahun yang lalu bahwa Muhammad Nasaruddin hanya dihukum satu perbuatan masalah hambalang dari 191 perbuatan korupsi, di mana yang dihukum hanya satu, katanya, satu perbuatan. Dalam ketentuan hukum pidana yang diatur dalam pasal 64 KUHP disebut konkursus idealis, artinya melakukan beberapa perbuatan yang sejenis, maka yang dijatuhkan satu hukuman. Perbuatan sejenis artinya semua perbuatan korupsi, atau semua perbuatan pencurian, atau semua perbuatan yang dilakukan itu pembunuhan. Seseorang dalam waktu 5 tahun melakukan korupsi sampai 100 kali, nanti hakim hanya menjatuhkan satu hukuman yang sudah mewakili 100 kasus dari perbuatan tersebut. Dan sudah benar Muhammad Nasaruddin sudah dihukum hakim dan sudah melaksanakannya, maka satu hukuman tersebut sudah mewakili 191 perkara korupsi lainnya. Karena dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang, ketentuan hukuman badan paling sedikit menghukum hanya 1 hari, dan hukuman badan paling lama selama 20 tahun, tidak boleh lebih dari 1 hari pun, membuat putusan hakim nanti batal. Lain di negara Amerika, setiap perkara dijumlah, seperti di Amerika ada dituduh 22 dakwaan kepada satu orang dan terbukti 20 dakwaan, dihukum hakim selama 200 tahun. Dan di salah satu negara bagian Amerika, dari beberapa perbuatan dihukum hakim selama 1000 tahun, walaupun terakhir didengar dia sudah bunuh diri. Harapan saya agar aparat kepolisian atau aparat penegak hukum hanya menjatuhkan satu hukuman atas beberapa perbuatan yang dilakukan, karena ketidaktahuan pihak kepolisian mencicil penyelesaian perkara yang disidangkan berakibat hukumannya ada 2-5 hukumannya, dan hukumannya bila dijumlah bisa sampai 30-50 tahun. Ini bertentangan dengan pasal 64 KUHP konkursus idealis dan pasal 65 KUHP konkursus realis. Beberapa perbuatan pidana yang tidak sejenis dihukum dengan ancaman hukuman tertinggi ditambah sepertiganya. Jadi kalau konkursus realis ini ada beberapa perbuatan pidana yang tidak sejenis. Tidak sejenis ini bisa di sana ada perkara korupsi, ada perkara pembunuhan, ada perkara pencurian, ada perkara penipuan, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dijatuhkan hukumannya, mana yang tertinggi hukumannya dari yang dilakukannya itu. Umpamanya perkara pembunuhan biasa, itu ancaman hukumannya 15 tahun. Maka nanti kalau dia dihukum dari semua perbuatan itu, dikenakanlah dia hukuman tertinggi, yaitu 15 tahun ditambah sepertiga, sehingga nanti hanya bisa dijatuhkan hukumannya selama 20 tahun. Jadi kalau kita menuntut seseorang tidak bebas, ada ketentuan aturannya, dan juga kita hanya bisa menjatuhkan putusan ini hanya 1 kali saja. Itu pun kalau dia menempuh hukum perkara pidana, ya tentu hanya 1 perbuatan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Tidak bisa lagi dituntut dijatuhkan lagi hukuman masalah perdata, dan itu tidak boleh. Ini hanya 1 perbuatan pidana saja yang bisa dihukum. Dan juga beberapa perbuatan pidana itu juga yang dilakukan ada yang sejenis. Sejenis itu adalah semua perkara korupsi, sampai seperti
kata Muhammad Nasaruddin melakukan perbuatan korupsi, dia sampai 191 katanya kasusnya. Tetapi dia hakim hanya menjatuhkan satu perbuatan, masalah hambalang. Sudah itu hukumannya yang dijatuhkan itu sudah mewakili 191 perbuatan korupsi tersebut. Jadi tidak bisa lagi dijatuhkan hukumannya, dicicil-cicil. Dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, perbuatan seseorang ada sampai 5 sampai 10 perbuatannya. Dicicil-cicil penyelesaiannya. Satu hari ini perkara ini dulu dituntut, kemudian putuslah ada yang 5 tahun. Kemudian keduanya masuk perkara kedua, dituntut lagi bisa 10 tahun. Kemudian perkara ketiga diproses lagi, bisa nanti jatuh 25 tahun. Sampai perkara keempat diproses lagi, kemudian dijatuhkan hukuman sampai 7 tahun. Kemudian kalau dijumlah nanti sudah melebihi 20 tahun. Ini bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, sehingga hanya satu perbuatan. Semua perbuatan tersebut harus sekaligus disidangkan. Kalau bisa hanya disidangkan 2-3 perkara, tidak masalah. Tetapi perkara selanjutnya tidak boleh lagi diusut di pengadilan. Ya cukup satu perbuatan itu saja yang dijatuhkan hukumannya. Inilah yang sering kita dengar, kejadian-kejadian kadang-kadang dicicil-cicil penyelesaian perkara tersebut. Ini bertentangan dengan asas hukum pidana, terutama bertentangan dengan pasal 64 KUHP dan pasal 65 KUHP. Sekian dan terima kasih.